Jadi kalau kita bicara mau mulai usaha tapi nggak punya modal, iya bener, kalau memang modal itu harus langsung besar ya semua orang akan kesulitan, karena rata-rata orang itu kepinginnya memulai di luar kemampuannya. Halo, balik lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Teman-teman buat yang galau mungkin lagi di posisi ini atau tertarik dengan topik ini ya, banyak yang bilang mau mulai usaha, pengen punya usaha tapi nggak punya modal, modalnya dari mana gitu. Ada yang bilang modalin dong, jangan cuma ngomong doang. Teman-teman, saya mau tanya, modal itu apa? Modal itu uang, banyak banyak kan jawabnya modal itu duit. Ya salah satu teman-teman, salah satunya modal duit, tapi bukan satu-satunya teman-teman ya. Dan pemahamannya, kalau kebanyakan orang memang modal itu satu bentuknya uang ya, yang kedua sesuatu yang cukup besar. Sementara ya kalau saya kurang sepakat banget gitu ya, kurang terlalu sepakat maksudnya. Jadi modal itu bagi saya selalu sesuatu yang kita punya, itu modal kita namanya. Modal apa kek gitu, modal motor, punya motor itu bisa modal, modal HP, modal kuota, modal relasi, bahkan ya kalau kita punya banyak teman sering nongkrong sana sini itu modal juga untuk jualan teman-teman. Tapi tetap butuh modal, duit nggak butuh teman-teman, selalu butuh. Makanya saya bilang tadi salah satunya adalah uang, tapi jumlahnya nggak harus besar-besar banget. Kebanyakan teman-teman yang bilang nggak punya modal itu maksudnya nggak punya uang banyak gitu kan, karena kepinginnya langsung buka toko besar, kepinginnya langsung jadi grosir, kepinginnya langsung full satu toko penuh gitu. Padahal rata-rata ya, kebanyakan malah ya, rata-rata orang yang berpikir seperti ini orang yang belum pernah menjalankan sebuah usaha sebelumnya, kebanyakan begitu. Kenapa? Makanya dia berpikir seperti itu. Padahal kebanyakan orang yang menjalankan usaha itu mulai dari kecil, modal seadanya, uang ya seadanya, semampunya kita. Jadi kalau kita punya duit 100.000, kita punya cita-cita buka grosir sembako, ya memang berlebihan teman-teman, nggak cocok ya. Kalau kita punyanya modal 100.000, meskipun punya keinginan untuk buka toko sembako, ya ngejarnya jangan ke situ. Kalau ke situ namanya memang nggak punya modal dan nggak punya keseriusan. Ya punya 100.000 pengen buka grosir sembako gitu. Kalau punya 100.000, jualan pulsa dulu misalnya gitu, atau jadi reseller dulu. Jadi jangan bilang nggak punya modal, modal ada lah, itu 100.000 kan modal. Dapatnya ya hanya bisa 2-3 produk untuk jadi reseller, tapi nggak apa-apa kalau memang niatnya usaha sendiri, kan nggak harus besar memang. Yang penting kan punya usaha sendiri. Dimulai aja dulu. Hasilnya nggak banyak, ya nggak apa-apa, karena modalnya kan juga nggak banyak. Itu sebuah keuntungan. Jadi kita bukan ngejar hasil dulu, yang penting bicara tadi. Kalau teman-teman bilang nggak punya modal, nah ini buktinya ada modal 100.000 dan kalian bisa uh, buka usaha sendiri. Jadi keinginan buat punya toko dan sebagainya itu bukan dihilangin ya, tapi ditabung dulu gitu ya. Misalnya jadi reseller tadi kan kita sekaligus latihan punya usaha, wong belum sebelumnya kan belum pernah punya, jadi harus latihan dulu dengan modal yang kecil, dengan resiko yang kecil. Kita latihan, nanti jalan beberapa bulan, saya yakin kalau dijalanin dengan benar pasti ada hasilnya. Dan hasilnya meskipun labanya nggak banyak, tapi kita bisa tumbuh. Yang penting kan itu usaha itu yang awal-awal harus diperjuangkan kan pertumbuhannya, bukan laba yang mau kita nikmati. Misalnya tadinya modal 100.000 dapat 3 produk, jalan 5 bulan, kalau dijalanin terus saya yakin bertambah, mungkin modal bisa jadi 500.000 dengan sekian produk yang lebih banyak. Nanti langganan bertambah, itu bisa jalan. Siapa tahu ketika itu berjalan, berawal dari modal 100.000, kalian bisa rekrut tim, bisa punya etalase di rumah, bisa pajang produk di rumah. Terus yang semula kepingin buka grosir sembako gitu, kemudian mulai ada perubahan. Oh iya ya, ternyata jalan ini juga enak, saya juga menikmati. Ya udahlah, kapan-kapan grosir sembakonya. Nah itu kan perubahan kan selalu ada teman-teman. Artinya kalian udah mulai dari kecil, yang kecil ini udah jadi besar, yang tadinya cita-cita lain bisa ditabung dulu, atau bahkan nggak jadi ya nggak apa-apa, kan nggak harus. Usaha itu kan nggak harus kita mau buka ini harus dijalankan yang itu kan nggak. Yang penting usaha ngikutin aja, ngalir aja. Saya dulu juga nggak punya keinginan untuk buka
toko seperti ini teman-teman, tapi mengalir aja. Dulu saya jualan makanan, jadi karena saya jualan makanan di pinggir jalan di kaki lima, saya sering belanja ke toko-toko seperti ini. Saya jadi pelan-pelan tahu, pelan-pelan kenal barangnya, kenal harganya, kenal orangnya gitu ya. Jadi saya mulai mengira-ira gimana kalau saya mau buka toko seperti ini. Dan ternyata ya dulu saya juga nggak punya modal. Kalau mau mengikuti pola pikir modal yang harus besar itu saya nggak punya modal. Saya cuma punya uang 700.000 buat beli etalase, 600.000, yang 100.000 buat ongkos bawa etalasenya. Itu saya kan nggak punya kendaraan, jadi harus minta tolong orang lain. 100.000 buat bensin, itu total 700.000. Etalasenya masih kosong, saya masih jualan makanan. Kemudian saya nabung lagi dari jualan makanan, kekumpul 700.000 lagi. Itu buat bikin rak dari baja ringan. Itu saya cuma belanja bahan, terus saya rakit sendiri, saya bikin sendiri sebisanya, seadanya. Itu juga masih kosong. Nah kemudian saya jual motor berikutnya. Saya jual barang-barang yang saya punya, apa yang kiranya nggak saya pakai banget gitulah, saya jualin aja. Dari situ saya dapat duit, saya mulai belanja ini barang-barang seperti ini. Kemudian saya jual di depan. Awal-awal ya masih sepi sekali, sehari omsetnya itu ada yang bisa tebak 6.000 rupiah itu omset satu hari. Di hari pertama saya jualan hanya 6.000 rupiah. Hari berikutnya itu peningkatannya cukup bagus, ada puluhan ribu lah ya, hanya sekitar mungkin ada 50.000 atau berapa ya waktu itu. Dari 6.000 ke 50.000 itu kan udah seneng banget ya. Uangnya belum bisa dipakai teman-teman, uang segitu dia pakai langsung habis. Jadi dimasukin ke uang usaha terus. Nah habis itu mulai ada pembelian total sampai 100.000, sampai 200.000, sampai 300.000, dan terus berjalan kayak gitu. Dan begitu semakin banyak nominal transaksinya, itu saya semakin semangat untuk nabung. Jadi duit ini nggak boleh dipakai. Saya 2 tahun mengelola toko ini dari nol tadi, dari modal etalase 700.000 tadi, itu uangnya nggak pernah dipakai. Bahkan istilahnya ya, kalau hidup di masyarakat itu saya kurang umum jadinya, kurang lumrah. Kenapa? Karena kalau ada orang minta diskon nggak saya kasih. Pelit sekali gitu ya. Tapi memang karena saya ambil labanya sudah setipis mungkin, nggak mungkin lagi bisa kasih diskon. Karena saya masih modalnya kecil kan, belanjanya juga masih sedikit, jadi masih dapat harga tinggi. Supaya saya bisa harganya bersaing dengan orang lain, ya saya jual dengan laba tipis banget, jadi harganya tetap murah gitu. Tapi udah nggak bisa kasih diskon lagi jadinya gitu. Tapi ya saya tetap jalani gitu. Nah setelah 2 tahun, bahkan kalau ada kegiatan dimintai sumbangan, kalau bisa nggak nyumbang, saya nggak nyumbang. Malu sebenarnya, tapi memang keadaannya gitu. Saya ceritakan apa adanya gitu ya. Ini usaha aku baru mulai, jadi kalau ini nggak wajib sumbangannya, saya belum bisa kasih lah gitu. Untuk keperluan diri sendiri aja 2 tahun pertama aja banyak yang dihemat, banyak yang diirit-irit. Nah setelah 2 tahun baru mulai agak manusiawi, mulai lumrah, mulai bisa ada sumbangan ya, sedikit bisa kasih gitu. Udah nggak kayak kemarin lagi. Saya juga bilang ini aku udah mulai bisa kasih ya gitu. Maaf yang kemarin nggak bisa, memang benar nggak bisa, bukan karena nggak mau kasih, bukan karena mau berniat pelit, tapi memang saya nggak punya duit. Sekarang saya udah bisa kasih ya, orangnya kan juga senang, jadi ngerti, oh iya ya sekarang ini daganganmu udah mulai kelihatan agak banyak gitu, kamu udah bisa kasih duit ya gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara mau mulai usaha tapi nggak punya modal, iya bener, kalau memang modal itu harus langsung besar ya semua orang akan kesulitan, karena rata-rata orang itu kepinginnya memulai di luar kemampuannya. Saya punya teman juga, dia udah kerja, masih single, laki-laki, jabatan di pekerjaan udah bagus, kemudian gaji juga otomatis sudah banyak. Tapi ketika saya tanya dia pingin punya usaha sendiri nggak, jawabannya pingin, tapi saya belum punya uang. Bayangin, dengan gaji yang sudah sedemikian besar. Kenapa? Karena dia juga kepinginnya memulai dari yang lebih besar dari yang dia punya gitu loh. Dia pinginnya bisa ekspor barang ke luar negeri gitu. Waduh, saya pusing diajak ngomong gitu, saya nggak punya pengalaman begitu, saya cuma pedagang kecil begini. Jadinya nah dia sendiri juga saya tanya, kamu punya pengalaman apa untuk kegiatan ekspor begitu, kamu punya apa, ilmu apa, sudah pernah belajar atau ada modal atau apa? Ternyata juga belum. Nah karena impiannya yang sebesar itu, makanya modalnya terasa nggak ada. Jadi kalau teman-teman mau memang niat benar-benar mau buka usaha ya, kalian petakan dulu aja kemampuannya seberapa. Nah mulailah dari apa yang teman-teman punya. Setelah itu perjuangkan. Kalau memang punya niat pasti mau memperjuangkan, dan kalau memang benar mau memperjuangkan, teman-teman pasti berani berkorban.
itu nggak jajan dulu, nggak nurutin hobi dulu, banyak hemat dulu ya, kayak saya tadi ceritakan 2 tahun pertama begitu. Jadi ya berjuang dulu lah, ada pengorbanan dulu, kan nggak selamanya, kasih waktu aja. Kalau saya kemarin itu 2 tahun, teman-teman mau kasih waktu 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya semampunya teman-teman silakan berjuang dulu, berkorban dulu. Setelah itu hasilnya pasti tidak akan mengkhianati proses gitu ya, hasil tidak mengkhianati usaha. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat teman-teman ya.